Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur kalau kita masih boleh sehat, boleh kuat, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memasuki hari yang baru, bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan datang dalam hidup kita bahwa Tuhan tahu setiap rancangannya dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita diperhadapkan dengan fakta atau kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi biarlah pagi hari ini kita diingatkan, janganlah kita meresponi setiap fakta yang kita alami. Memang kita berhadapan dengan fakta kenyataan yang ada. Tetapi biarlah kita mau tetap meresponi setiap firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini di antara kita ada yang sedang mengalami sakit, atau mungkin engkau sedang mengalami hal yang tidak enak, engkau disakiti oleh orang-orang yang terdekat, atau mungkin engkau sedang mengalami masalah keuangan yang sepertinya membuat engkau frustasi, membuat engkau takut. Bahkan kemarin ada seseorang menemui kami, dia katakan saya rasanya pengen bunuh diri. Tetapi satu hal, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Bunuh diri bukan merupakan akhir dari segalanya. Bunuh diri tidak menyelesaikan masalah. Tetapi biarlah firman Tuhan yang datang dalam hidup kita. Kita mau tahu bahwa rencana Tuhan itu indah buat setiap kita. Justru di tengah hal-hal yang kita hadapi, seringkali kita mungkin menghadapi kemustahilan. Percayalah, di tengah-tengah kemustahilan itu Tuhan sanggup nyatakan kuasa-Nya. Mungkin engkau hari-hari ini disakiti, percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Satu hal saya mendapat pelajaran bahwa janganlah kita punya prasangka buruk dengan Tuhan. Mari kita mau jalani setiap rencananya dalam kehidupan kita dengan penuh sukacita. Memang bukan perkara yang mudah untuk kita memahami seluruh rencana Allah itu terjadi dalam hidup kita. Terutama ketika seringkali rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana kita. Seringkali kita harus melewati jalan yang berliku dan itu membuat kita ragu untuk kita tetap terus melangkah. Atau mungkin kita sampai kita mau berhenti dan seringkali kita berusaha mencari jalan lain yang lebih mudah. Kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang hidupnya sepertinya berliku-liku dan ada di dalam rencana agungnya Allah. Suatu tokoh yang sudah tidak asing buat setiap kita, yaitu Yusuf. Yusuf dia bergulat dengan pergumulannya untuk dia dapat memahami setiap rencana Allah dalam hidupnya. Kalau kita membaca dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah daripada Yusuf ini sepertinya dia sudah berada di titik yang sangat bawah, atau bisa dikatakan dia ada di titik nadir. Dia seringkali sudah berpikir dia sudah melakukan yang benar, tetapi justru akibatnya dia mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Berawal dari kebencian kakak-kakaknya kepada Yusuf, karena Yusuf diperlakukan istimewa oleh ayahnya. Rasa iri dan benci dari saudara-saudaranya berakhir ketika mereka menjual Yusuf. Yusuf yang bermimpi kelak akan menjadi pemimpin harus menjalani hidup sebagai budak di Mesir. Berbeda jauh sekali antara mimpi dengan kenyataan. Namun bagaimanapun kehidupan berat yang dijalani oleh Yusuf, dia meyakini bahwa semua itu adalah rencana Tuhan dalam hidup Yusuf. Dan dalam perjalanan yang berliku-liku itu Yusuf belajar menjadi pemimpin yang berintegritas untuk memelihara hidup keluarganya dari kelaparan berat. Semangat hidupnya diasah dalam kesusahan
Kejernihan hatinya diuji dalam pengkhianatan dan fitnah keji atasnya. Bahkan kesetiaannya dipertaruhkan untuk bertahan di tengah penderitaan. Karena itu saat perjumpaannya kembali dengan para saudaranya, dia menyatakan imannya bahwa Allah memiliki rencana yang baik, bahkan mengubah setiap rencana yang jahat menjadi indah pada waktunya. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mungkin kita melewati proses, kita melewati masalah seperti Yusuf. Rasanya kita nggak kuat lagi, kita nggak bisa bertahan lagi. Tetapi ada satu pertolongan, yaitu Yesus. Dan kita percaya bahwa Yesus, dia punya rencana buat saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, apapun rencana yang Tuhan buat dalam hidup kita, kita mau belajar seperti Yusuf yang tetap bertahan menjalani rencana Tuhan dalam hidupnya, walaupun rasanya jalannya seperti jalan salib. Ketika Yesus juga naik ke Via Dolorosa, jalan penderitaan tidak selalu berakhir pada kesedihan. Jalan penderitaan apabila kita belajar dari prosesnya, pasti proses juga tidak akan mengkhianati hasil. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah di sebuah film. Ada seorang anak SD, anak-anak sekolah. Dia ingin mencari jalan pintas. Dia pergi ke dukun untuk supaya dia dapat lulus sekolahnya. Walaupun pergi ke dukun itu bukan hal yang mudah, dia harus melewati jalan-jalan yang sukar. Dia lalui. Tapi apa yang terjadi ketika sampai di dukun itu, dia mendapatkan sebuah kertas yang dikatakan itu jimat yang harus dibaca nanti saat kamu sampai rumah. Betapa kagetnya mereka saat mereka sampai di rumah, mereka membaca tulisannya, apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kamu mau lulus harus belajar. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin ini hal yang lucu. Tetapi ketika kita melewati proses, kita harus lewati penderitaan sekalipun. Mari kita mau tetap terus belajar. Belajar bertahan, belajar terus kuat melewati setiap proses yang kita hadapi. Tetapi satu hal yang tidak akan kita lupakan, terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Seperti tadi ayat yang sudah kita baca, bahwa setiap rancangan yang Tuhan buat dalam hidup kita adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara tetap percaya kepada Yesus, tetap andalkan Dia dalam hidup kita. Dia selalu akan beserta dan membela kehidupan kita. Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini firman-Mu boleh datang dalam hidup kami. Apapun rencanamu dalam hidup kami, rencana Tuhan adalah rencana yang indah, rancangan yang penuh damai sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kepada setiap kami untuk kami bertahan, untuk tetap kami percaya dan andalkan Engkau terus dalam kehidupan kami. Apapun fakta yang kami hadapi, kami tetap mau responi firman-Mu dalam hidup kami, bahwa sekali-kali Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau yang berperang ganti kehidupan kami. Pagi hari ini Engkau yang mengenal setiap kami, umat-umat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan, proses yang sedang kami hadapi, mari Tuhan Engkau melawat kehidupan umat-umat-Mu, menjamah mereka yang hari-hari ini dalam kesulitan. Tuhan berikan jalan keluar, yang sakit Tuhan jamah berikan kesembuhan Tuhan, yang dalam berkekurangan Engkau sumber kelimpahan kami Tuhan. Mari Tuhan bawa hidup kami untuk tetap kami percaya dan berharapannya kepada Engkau Tuhan. Engkau sendiri yang akan memampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan gereja kami, berkati mulai dari Bapak Ibu Gembala kami, para diaken, para staf gembala juga Tuhan, para aktivis yang ada, terus pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Biarlah kami boleh bersama-sama bergandeng tangan menopang pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kalau kami akan masuki hari yang baru, penyertaan perlindungan-Mu nyata atas setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mau memasuki hari yang baru dan kami mau alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.